Halo semua, kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Hidup itu harus pintar ngegas dan ngerem. Ini adalah buku non-fiksi karya idola saya yaitu dari M.H. Ainun Nadjib atau yang sering dicapa Cak Nun. Buku ini berisi tentang kumpulan isi-isi ceramah beliau. Beliau dalam ceramahnya sering membahas tentang budaya, politik, kearifan lokal, tafsir atau bahkan sains. Dalam membahas suatu hal, beliau sangat piawai dalam menjelaskan masalah-masalah yang dibahas dengan caranya yang khas dan mudah dipahami. Di dalam buku ini pun dituliskan dengan bahasa-bahasa yang sering beliau tuturkan ketika beliau ceramah sehingga sangat mudah dipahami dalam kalangan manapun. Buku ini dikemas dengan warna yang menarik serta ditambah gambar beliau ketika ceramah, menambah kesan menarik pembaca untuk membeli buku ini. Dalam buku ini terdapat 11 pokok bahasan yang dimulai dari Gusti Allah siap memberi ampunan, pemahaman melalui rasa, belajar ilmu Ashabul Kahfi, hidup itu harus pintar ngegas dan ngerem, jadi manusia dulu baru jadi muslim, ridha Allah dalam mudzakkar dan muannats, tafsir tematis dunia akhirat, kepemimpinan dan kasih sayang, Ar-Rahman, kemuliaan dan kemandirian, lalu yang terakhir adalah kembangkan akal sehat dalam memahami agama. Di zaman reformasi ini ada istilah masyarakat madani. Dalam Islam dinamakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun diartikan masyarakat adil dan makmur. Sedangkan wa rabbun ghafur adalah kaya atau miskin, tidak masalah asal hatinya tidak bimbang dan tetap bersyukur. Cak Nun menjelaskan ini dengan cara memberikan artian bahwa hidup rukun, tentram, dan rahaja yang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan Allah menambahkan warabun ghafur setelah baldatun thayyibatun adalah agar manusia mengetahui bahwa kesenangan saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan beliau dalam buku ini yang sangat menempel dan saya renungkan sampai sekarang. Ungkapan tersebut yaitu, manusia itu jangan merasa paling benar. Sejatinya kita ini sama-sama mencari kebenaran. Dalam mencarinya pun tentu saja kita banyak salahnya. Makanya daripada saling berebut siapa yang benar, kenapa kita tidak sama-sama mencari kebenaran? Perkataan beliau ini sangat menggambarkan kondisi bangsa kita sekarang. Setiap kelompok ataupun individu merasa paling benar yang menyebabkan perpecahan. Seharusnya bangsa ini haruslah saling bekerja sama, menghormati satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, bukan malah menyerang satu sama lain. Dalam bagian pemahaman melalui rasa, Cak Nun menjelaskan kebenaran dalam manusia bersifat relatif, jadi ya tidak perlu bersitegang di antara manusia. Semisal yang saya omongkan apapun itu jangan percaya saya. Kalau saya mendatangimu dengan tujuan supaya percaya saya akan merugikan kamu, begitupun sebaliknya. Karena kebenaran yang mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk mencari kebenaran bagi setiap manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Untuk itu, semua manusia harusnya saling berentangan tangan, saling rendah hati supaya kita dapat mencari kebenaran yang sejati. Cak Nun menjelaskan bahwa tujuan agama itu hanya satu, yaitu mendidik manusia agar mampu mengendalikan. Banyak sekali di masa saat ini orang beragama, tetapi sangat jarang orang yang mampu mengendalikan diri, terlebih lagi di era yang sangat modern. Era berkembangnya internet memang bagus untuk membantu dalam berkomunikasi, tetapi ada dampak yang buruk juga untuk pembangunan mental manusia. Karena dalam internet tidak ada batasannya, semua diberikan kebebasan untuk mengomentari, membuli kejadian apapun. Dalam hal ini, Cak Nun menganalogikan bahwa internet itu adalah tempat melampiaskan diri. Mau berbicara apapun, berbohong, menyinggung, melakukan apapun, apa saja bisa. Untuk itu, jangan memasuki suatu sistem atau suatu keadaan yang membuatmu melampiaskan diri. Karena sejatinya dalam hidup manusia perlu untuk mengendalikan tingkah laku. Maka dari itu, hidup itu harus pintar ngegas dan ngerem. Dalam hidup di dunia, manusia diperintahkan untuk menjadi khalifah fil ard. Artinya, manusia diperintahkan mengurus dunia, tapi bukan untuk mencari dunia saja. Maksud mengurus dunia adalah manusia menjaga dan mentata apa yang ada di bumi, yaitu dengan mengurus bumi, tanaman, tanah, gunung, sungai, dan seluruh isi bumi.
Karena itulah ada negara, supaya ada tatanan dan aturan untuk memelihara kehidupan dan alam, supaya alam dapat tetap berguna bagi manusia seiring berkembangnya kehidupan manusia. Cak Nun menjelaskan, dalam hidup pasti ada banyak perbedaan pandangan dalam suatu hal, tidak terkecuali dalam mempelajari dan memahami Islam. Melihat semakin banyaknya kelompok-kelompok Islam yang ada saat ini, serta perselisihan yang terjadi di kalangan intern umat Islam, tentunya menjadi sebuah kekhawatiran. Cak Nun dalam buku ini berusaha mengajak umat Islam untuk tidak sibuk dengan organisasi masing-masing. Tujuan kita dalam Islam itu adalah menuju ke Rasulullah, sedangkan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan segala macamnya hanyalah jembatan atau jalan atau cara atau thariqah untuk mencapai Islam yang seperti Rasulullah, sehingga tidak perlu merasa paling benar dalam memahami Islam, karena akan membuat saling terpecah belah jika saling menyalahkan, karena sejatinya Islam itu adalah agama yang damai bagi siapapun. Itulah sedikit isi tentang buku ini. Isinya yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami adalah salah satu kelebihan buku ini. Terkadang buku non-fiksi yang lain atau buku yang membahas topik yang sama dengan buku ini biasanya dijelaskan tidak sesederhana apa yang dijelaskan oleh Cak Nun. Pengalaman dan pemahaman beliau adalah hal yang menjadi kunci bahwa beliau dapat menjelaskan topik yang dianggap susah dipahami dapat dijelaskan dan dipahami dengan mudah. Untuk itu, buku ini sangat pas dan cocok bagi kalian yang ingin belajar memahami Islam dan kehidupan dengan santai.